Banyak orang mungkin beranggapan bahwa rezeki itu hanya berkaitan dengan harta dan materi saja. Namun, dalam perspektif Islam, konsep rezeki itu jauh lebih luas, teman-teman. Mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah waktu, kesehatan, kebijakan, hubungan dengan sesama, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar mereka menyadari bahwa apa yang Dia berikan sebagai rezeki sangatlah melimpah. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam berbagai situasi dan kondisi. Allah berfirman, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya. Dan berikut ini adalah 8 jalan rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Nah, salah satu rezeki yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berlaku tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk. Dan Allah berfirman, tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Surat Hud ayat 6. Sebagai contoh, seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua itu masih dijamin rezekinya oleh Allah dan akan tetap hidup hingga dia diurus oleh panti asuhan atau diadopsi oleh keluarga lain. Kedua adalah rezeki karena usaha. Nah, meskipun Allah telah menjamin rezeki, manusia dianugerahi akal seharusnya berusaha untuk mencari rezeki. Karena setiap rezeki yang diperoleh akan sejalan dengan usaha yang dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah manusia mendapat apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Sebagai contoh, bangsa Turki mencapai kemakmuran karena keuletan dalam usaha, meskipun sumber daya alamnya terbatas. Yang ketiga adalah rezeki karena kita bersyukur. Dalam Islam dianjurkan untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat atau menghadapi musibah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan bahwa jika kita bersyukur kepadanya, maka Dia akan menambahkan nikmatnya. Sesungguhnya, jika kita bersyukur, pasti Allah akan mendapatkan nikmat. Sebagai contoh, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam mengalami penemuan ladang gas besar sebagai hasil dari penerapan syariat Islam, yaitu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Yang keempat, teman-teman, itu adalah rezeki yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan rezeki yang tidak terduga kepada hambanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Sebagai contoh, penemuan minyak dan gas di bawah tanah Hijaz atau Arab Saudi itu adalah bentuk rezeki yang tidak terduga. Adalah rezeki ketakwaan penduduk Mekah dan Madinah. Memperbanyak istighfar selain sebagai sarana penghapus dosa juga dapat mendatangkan rezeki. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, dan Dia pasti akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Sebagai contoh, kaum Nabi Yunus yang bertobat diberikan kemakmuran selama beberapa dekade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam adalah rezeki karena menikah. Menikah itu dianggap sebagai salah satu cara mendapatkan rezeki dalam Islam. Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujangan di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemapanan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sebagai contoh, Abdurrahman bin Auf yang awalnya hanya seorang penjual tali menjadi pengusaha besar setelah dia menikah. Dasarnya rezeki menikah ini ya teman-teman. Yang ketujuh adalah rezeki karena anak. Setelah menikah tentunya kita akan mempunyai beberapa anak yang dikaruniai anak.
yang belum, semoga Allah mempercepat. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa memiliki anak akan mengurangi rezeki mereka. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjamin bahwa anak-anak tidak akan mengurangi rezeki. Karena Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu." Sebagai contoh, Yakub yang semula seorang pengembala kambing mendapatkan rezeki yang melimpah setelah memiliki 12 anak. Yang kedelapan adalah rezeki karena kita sedekah. Memberikan sedekah bukan hanya sebagai tindakan baik, teman-teman, tetapi juga dapat meningkatkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, infak atau sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang sangat banyak." Contohnya adalah kedermawanan Utsman bin Affan yang menyisihkan sebagian besar hartanya untuk sedekah. Itu memberikan dampak positif yang berkelanjutan jangka panjang. Nah, teman-teman, dengan memahami berbagai jalan rezeki yang telah dijelaskan dalam Islam dan contoh-contohnya, kita dapat memahami bahwa sejatinya rezeki itu bukan hanya tentang harta dan materi. Rezeki itu mencakup berbagai aspek kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beragam cara untuk meraihnya. Dan sebagai umat muslim, kita harus bersyukur, teman-teman, atas setiap rezeki yang diberikan Allah. Kita berbagi dengan sesama untuk mendapatkan berkah yang lebih besar lagi. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.